X33 Kesedihan Alana. Langkah kakinya terasa begitu berat, saat kedua kaki itu membawanya ke taman belakang rumah sakit. Mendengar Dev menyetujui untuk bercerai, entah kenapa ada rasa tidak rela dalam dirinya. Padahal selama ini, dia selalu menuntut cerai pada suaminya, Dev. Tapi di saat Dev sudah menyetujui, hatinya kembali bimbang dan ragu, padahal laki-laki itu sudah sangat melukai hatinya. Langkahnya berhenti pada sebuah kursi panjang dan mendudukinya. Alana melemparkan tatapannya ke atas, menatap taburan bintang yang memenuhi langit malam. Kenapa aku harus menangis? Kenapa ada tidak rela dalam diriku saat dia menyetujuinya? Bukannya aku harus senang, karena dia mengabulkan keinginanku untuk berpisah. Bukankah aku tidak mencintainya? Tapi kenapa semuanya terasa berbeda kali ini, dan aku merasakan kembali kecewa padanya, seperti saat melihat dia bersama Laura. Gumamnya, di kebingungan akan hatinya saat ini. Asteris 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 asteris. Air mata terus mengalir membasahi pipi lelaki tampan itu, dia terlihat rapuh saat ini. Harus merelakan wanita yang dia cintai, bersama sahabatnya sendiri. Papa harap kamu kuat, Dev. Biarkan dia bahagia, bersama sahabatmu Louis. Tapi aku mencintainya, Papa. Aku mencintainya. Papa tahu sangat tahu, Dev. Tapi apakah kamu mau hidup dengan wanita yang mencintai pria lain, dan kamu tetap mengikatnya dengan pernikahan? Mendengarkan perkataan ayahnya, membuat hatinya semakin ngilu. Ya buat apa dia hidup bersama Alana, tapi wanita itu mencintai lelaki lain, dan itu sahabatnya. Nasi sudah menjadi bubur, dan semua sudah terjadi. Yang tinggal hanya penyesalan seorang Dev Houndstone, karena selama ini sudah banyak menyakiti hati seorang Alana. Papa, keluarlah. Aku ingin sendiri, ucap Dev, tiba-tiba. Papa ingin tetap di sini, menemanimu. Karena Papa tahu, apa yang kau rasakan saat ini. Keluarlah Papa. Biarkan aku sendiri. Aku ingin sendiri. Titahnya, dengan nada yang terdengar tegas. Kamu yakin, Dev? Tanya Damian, memastikan. Aku yakin, Papa. Hembusan napas terdengar begitu berat, karena dia enggan meninggalkan putranya sendirian di kamar rawat itu. Apalagi dengan masalah yang tengah dia hadapi, membuatnya putranya semakin terpuruk, dengan kondisinya yang belum sembuh total, pasca sadar dari komanya. Meraih ponsel yang disimpan di atas meja, dan berlalu pergi dari ruangan itu. Saat sampai di depan pintu, Damian kembali menghentikan langkah kakinya. Papa yakin, kamu pasti akan kuat menerima semua ini, Dev. Ingat masih ada kedua anakmu. Seru Damian memperingatkan, dengan kembali melanjutkan langkah kakinya. Setelah perginya Damian, Dev kembali menumpahkan kesedihannya. Sesak yang teramat dia rasakan, saat harus berpisah dengan wanita yang betul-betul dia cintai. Tangannya mengambil sebuah lembaran kertas yang terselip di bawah bantal kepala, dan menatapnya dengan tangisan. Maafkan Papa, yang sudah gagal menjadi suami yang baik buat kalian mama kalian. Tapi Tuhan masih memberikan Papa kesempatan, untuk jadi ayah yang baik buat kalian berdua. Maafkan Papa, yang Papa sudah gagal. Dan Papa minta maaf, karena tidak bisa mengabulkan keinginan kalian, untuk membawakan seorang adik. Dan semoga saja, kalian bisa menerima kehadiran Paman Louis, untuk menjadi ayah sambung kalian berdua anakku. Lelaki parubaya itu melewati lorong rumah sakit, dan kakinya berhenti pada sebuah kursi panjang. Raut wajahnya terlihat sendu, mengingat nasib cinta putranya. Di saat dia sudah sangat mencintai, dan berniat berubah, justru istrinya mencintai pria lain.
Guratan kesedihan itu terlihat nyata dari raut wajah tua itu, menduduki sebuah kursi, seraya mengusap air matanya, karena dia pun terluka dengan apa yang menimpa kehidupan rumah tangga kedua anaknya. Aku merasa sudah gagal, membawa menjadi orang tua untuk Alana, dan juga Dev. Padahal aku sangat mengharapkan, Alana lah yang menjadi menantuku selamanya, tapi putraku sudah terlalu menyakiti hatinya. Gumamnya, dengan mengusap cairan bening yang menetes. Tuan, panggil Daven tiba-tiba, seraya duduk di sebelah lelaki paruh baya itu. Anda baik-baik saja? Tanyanya, kemudian, memaksakan diri untuk tersenyum, di tengah kegundahan hatinya saat ini. Aku memintanya untuk menceraikan Alana, dan dia menyetujuinya. Buat apa dia tetap mengikat Alana, kalau tidak ada cinta, dan hanya saling menyakiti di antara mereka. Daven begitu terkejut, saat mendengar apa yang dikatakan Damian barusan, hingga membuatnya bertanya lagi, karena rasa penasarannya. Maksud Tuan sudah Dev menyetujui untuk bercerai dari Nona Alana. Bertanya, untuk memastikan apa yang dia dengar. Iya, dia sudah menyetujuinya. Karena ini memang yang terbaik untuk mereka berdua, walaupun aku sangat berat memikirkan adanya Louis dan Luisa di antara mereka berdua. Dan kau pergilah temani Dev, aku rasa dia membutuhkan dirimu saat ini, Daven. Hembusan napas terdengar berat, raut wajahnya pun seketika terlihat sendu, saat mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dari tuan mudanya itu. Kalau begitu saya permisi dulu Tuan, saya akan menemui Tuan Dev. Pergilah. Samar-samar sekretaris tampan itu, mendengar suara orang menangis saat sudah berada di depan pintu. Pintu ruangan terbuka lebar, dan mendapati keadaan tuan mudanya, yang begitu terpuruk dengan air mata yang terus mengalir. Hembusannya napas terdengar berat, karena iba melihat keadaan pengusaha tampan itu. Di saat dia menyadari cintanya, dan berniat untuk membangun kembali rumah tangga yang sudah hancur, tapi justru cinta itu pergi, karena sudah mendapatkan pelabuhannya. Tuan, panggilnya. Aku kalah Daven, aku kalah. Bahkan aku kalah sebelum bertarung, untuk mendapatkan cintanya. Karena cinta itu, sudah menemukan tempatnya di mana dia harus berlabuh. Daven hanya membingkai senyuman kecil, saat mendengar apa yang dikatakan oleh tuan mudanya, yang mengandung makna yang mendalam. Anda harus kuat Tuan, ingat masih ada Nona Luisa, dan tuan muda kecil Louis. Ya, alasan aku untuk harus kuat, adalah kedua anakku. Ucapnya dengan tersenyum kecil, seraya mengusap air matanya. Daven, panggilnya kemudian. Ada apa, Tuan? Aku ingin menjual perusahaanku, dan setelah semuanya beres, aku ingin secepatnya kita kembali ke Amerika. Raut wajah Daven seketika berubah serius, dengan tatapan intens menatap tuan mudanya. Anda serius, Tuan? Iya, aku sangat serius. Tentu saja, dengan mengakhiri hubunganku, dan Laura juga. Dan aku akan mengurus perceraianku dengan Alana, setelah aku di Amerika. Dan berikan sertifikat rumah padanya, karena itu adalah miliknya. Dan satu lagi, cegah Alana jika dia ingin masuk menemuiku. Sebab sudah saatnya, aku melepaskan dia bersama Louis. Dan hubungi Louis, karena aku ingin bicara dengannya. Apakah Anda sudah sangat yakin dengan apa yang akan Anda lakukan Tuan? Hembusan napas terdengar berat, saat mendapat pertanyaan itu. Walaupun itu bersimpangan dengan hatinya yang sangat menginginkan Alana, tapi dia tidak mau egois mengikat Alana dengan pernikahan. Ini mungkin adalah balasan, yang harus aku terima atas perbuatanku selama ini padanya. Dan aku ikhlas melepaskan dia, bersama Louis,
Meskipun hatiku menangis, ucapnya, tersenyum miris. Baik Tuan, saya akan meminta Jordan untuk berjaga di depan pintu, agar Nona Alana tidak dapat masuk. Karena yang saya lihat, beberapa hari ini, Nona Alana enggan meninggalkan Anda, walaupun sebentar saja. Hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan Daven, dan dia kembali meraih lembaran kertas tulisan tangan anaknya, yang dia letakkan di atas bed hospital. Maafkan Papa, yang tidak bisa membawa mama kalian pulang bersama. Di saat merasa suasana hatinya sudah jauh lebih tenang, Alana memutuskan kembali menyambangi suaminya di kamar rawat. Langkah itu terasa berat, saat mengingat kembali Dev, yang telah menyetujui untuk berpisah. Dan dari kejauhan Alana mendapati keberadaan Jordan, yang tengah berdiri di depan ruang rawat suaminya. Dia melangkah dengan pasti, tanpa ada rasa curiga sedikit pun, kalau Dev tidak mau bertatap muka dengannya lagi. Saat sudah berada di depan pintu, Alana berusaha menyelip tubuh Jordan, yang memiliki perawakan tinggi besar. Dan saat akan masuk, Jordan langsung menghalanginya dengan tubuhnya. "Kenapa kau menghalangi jalanku Jordan? Aku ingin bertemu suamiku," bertanya, dengan tatapan penasaran menatap lelaki itu. "Maaf Nona, Anda dilarang masuk," jawabnya, dengan nada yang terdengar tegas. "Dilarang masuk, maksudmu?" Dengan tatapan intens, dan rasa penasaran yang seketika menyelimuti. Hembusan napas terdengar begitu berat, saat akan menyampaikan apa yang menjadi titah tuan mudanya. "Tuan Dev, tidak ingin bertemu dengan Anda. Dan melarang Anda, untuk masuk." Raut wajahnya seketika mendung, saat mendengar apa yang disampaikan orang kepercayaan ayah tirinya itu. "Kau berbohong kan? Mana mungkin suamiku mengatakan itu." "Saya tidak berbohong Nona, Tuan Dev sendirilah yang meminta saya untuk tidak mengizinkan Anda masuk." Air mata lolos seketika, dia tidak menyangka Dev akan membuatnya kembali terluka. Dengan mengatupkan kedua tangannya, dia memohon pada Jordan dengan linangan air mata agar membiarkan dia masuk. "Aku ingin bertemu dengan suamiku, Jordan, aku mohon." "Maaf Nona, saya tidak bisa. Karena ini perintah dari Tuan langsung." Alana hanya menangis, dan menangis saat Jordan tidak mengizinkan dia masuk. Dia tidak menyangka Dev akan membuatnya kembali terluka. Damian yang baru saja datang, sedikit kaget saat melihat Alana menangis di depan kamar rawat anak laki-lakinya. Dan dengan langkah cepat, dia menghampiri anak tirinya itu. "Alana, kau kenapa? Kenapa kau menangis, anakku?" Melihat keberadaan ayahnya, Alana segera menumpahkan tangisannya, dan memeluk erat tubuh laki-laki paruh baya itu. "Kenapa anakmu selalu membuat aku kecewa Papa? Kenapa? Tidak puaskan dia menyakiti hatiku, bersama Laura?" Keluhnya, dengan terus menangis. "Jordan, katakan ada apa ini?" Bertanya pada orang kepercayaannya, dengan raut wajah penasaran. Nona Alana ingin masuk, tapi Tuan Dev tidak ingin bertemu dengannya. "Apa?" Dengan raut wajah yang begitu terkejut. "Iya Tuan, dan saya hanya menjalankan tugas." "Biarkan dia masuk, bukankah Dev suaminya?" "Maafkan saya Tuan, tapi ini perintah dari Tuan Dev langsung." Yang sama sekali tidak ingin bertemu dengan Nona Alana lagi. Damian hanya menghembuskan napas dalam, dan melihat tangisan putrinya membuatnya iba. "Papa akan mencoba bicara dengan Dev, kenapa dia melakukan hal ini?" ucap Damian, dengan melangkah masuk ke dalam ruang rawat itu. Alana terus menumpahkan tangisannya, dia tidak menyangka Dev akan melakukan hal ini padanya. Wanita cantik itu menangis, dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sudah berada di dalam,
Damian segera memberondong anaknya dengan pertanyaan. Dev, katakan pada papa. Kenapa kau tidak mengizinkan Alana untuk masuk? Sebuah pertanyaan yang terdengar tegas. Senyuman kecil mewakili kepedihan hatinya saat ini saat mendapatkan pertanyaan itu. Buat apa dia berada di sini kalau itu akan menambah luka di hatiku? Semua ini berat, tapi aku harus kuat. Saat Damian akan menjawab apa yang dikatakan oleh anaknya, terdengar suara telepone pada ponsel miliknya. Luisa, gumamnya. Kita bicarakan nanti, papa akan menjawab telepone dari kedua anakmu di taman. Ucap Damian, dengan berlalu dari ruang rawat itu. Menggeser ikon hijau, saat sudah berada di taman rumah sakit. Kakek, kenapa kau lama sekali menerima teleponnya? Suara teriakan yang begitu menggema di seberang sana, hingga membuat Damian menjauhkan sedikit teleponnya. Bisakah kalian tidak berteriak? Kalian membuat telinga kakek sakit. Dengan nada yang terdengar ketus. Mimik cemberut, dan seketika tawa lebar terlihat pada layar ponsel itu. Kakek, panggil Louis. Ada apa? Mana adik bayi kami? Bukankah kau sudah berada di Inggris? Iya kakek, mana adik bayi kami? Timpal Luisa, pula. Menghela napas berat, saat mendapatkan pertanyaan itu. Nanti baru kakek sampaikan pada papa, dan mama kalian. Karena sampai sekarang kakek belum juga bertemu dengan mereka. Sebab kakek masih mengurus pekerjaan. Setelah pekerjaan kakek selesai, baru kakek akan menemui kedua orang tua kalian untuk meminta adik bayi. Jawabnya, dengan memilih berbohong. Keduanya seketika menatap kesal pada Damian, yang belum menyampaikan pesan mereka. Kau membuat kami kesal, kakek. Tersenyum kecil, melihat tingkah kedua cucunya. Maafkan kakek, dan di mana Oma Paula? Kakek ingin bicara dengannya. Oma Paula, kakek ingin bicara. Teriak Luisa, memanggil pelayan itu. Mendengar namanya dipanggil, Paula segera menghampiri. Halo tuan, sapanya, saat ponsel sudah berada di genggamannya. Bisakah kau menjauh dari mereka? Mendengar titah tuannya, Paula memilih menjauh dari kedua bocah kecil itu. Dan saat sudah menjauh, mereka baru melanjutkan perbincangannya. Bagaimana keadaan kedua cucuku, Paula? Mereka baik-baik tuan. Tapi mereka selalu menanyakan padaku, kapan papa dan mamanya akan pulang. Raut wajahnya terlihat sendu, saat mendapati jawaban itu dari pelayan rumahnya. Mereka tidak akan pulang bersama, karena Dev dan Alana akan segera bercerai. Paula begitu terkejut, saat mendengar apa yang disampaikan oleh majikannya. Apakah Tuan Dev, yang meminta cerai pada Nona Alana? Bukan, tapi Alana yang meminta untuk berpisah. Kedua alisnya menyurut, saat mendengar jawaban yang sangat jauh dari buku diary, di mana Alana menyimpan rasa kagumnya selama ini, pada saudara tirinya yang begitu membencinya. Mana mungkin Nona Alana meminta cerai pada Tuan Dev, Tuan. Karena yang saya tahu, dia begitu mengagumi Tuan muda selama ini. Maksudmu? Kedua alis itu menyurut, saat mendengar apa yang dikatakan pelayan rumahnya. Maafkan saya sebelumnya Tuan, karena sudah lancang. Mungkin Anda tidak membaca pada halaman lainnya. Nona Alana ternyata selama ini diam-diam begitu mengagumi Tuan Dev. Tapi saya kurang memastikan apa itu cinta, atau perasaan kagum semata. Kau serius? Kau sedang tidak berbohong padaku kan? Tanya Damian dengan wajah sumringah, seperti mendapatkan angin segar. Buat apa saya berbohong Tuan? Terima kasih Paula, setidaknya dengan mendapatkan berita darimu,